Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa syara'a lana syara'i'a wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa misbahil dhalam wa ala alihi wa sahbihi aimatil a'lam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di ruangan yang penuh berkah ini. Niat tujuan kita sama, ialah semata-mata untuk membaca salawat kubra. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang mulia para alim ulama, tokoh masyarakat, guru-guru agama, wabil khusus guru ini dan Ustadz Fahir dan lain-lainnya, dan hadirin hadirat majlis salawat kubra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa minggu ini kita sudah melakukan ijazah suratul Ikhlas. Jadi suratul Ikhlas ini atau disebut Qul huwallahu ahad yang sering kali terkadang kita sebutkan, setelah kita amati, setelah kita pelajari secara utuh, ternyata membaca Qul huwallahu ahad atau di dalam suratul Ikhlas ini mengandung beberapa kelebihan dan keutamaan dan mengandung pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ujar Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu kali, maka ia seakan-akan ia mendapatkan pahala sepertiga Quran. Barang siapa membaca 3 kali, tadi sekali, barang siapa membaca 3 kali, ia seakan-akan ia membaca sebiji Quran. Barang siapa ya Rasulullah membaca 50 kali, maka ia diampuni dosa-dosa kecilnya selama 50 tahun. Barang siapa membaca 100 kali, maka ia terlepas atau menjadi tebusan daripada api neraka. Kenapa? Karena di dalam suratul Ikhlas ini mengandung suatu unsur ketauhidan dan unsur tentang ketuhanan. Nah, jadi ada unsur ketuhanan dan unsur ketauhidan di dalamnya. Maka itu ulama menyebutkan, wa in aradta ikhlas, barang siapa ingin perbuatan sehari-harinya ikhlas, falzam qira'at suratul Ikhlas, lazimilah membaca suratul Ikhlas. Nah, jadi ikhlas ini karena diusahi amal pada kehendak Allah. Di dalam suratul Ikhlas sebagaimana kita sebutkan yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Jadi izinakan sedikit kisah tauhid ini. Nah, karena ada hubungan pelajaran kita. Qul huwallahu ahad apa artinya? Qul katakan, ujar Tuhan, huwa Allah, ialah Tuhan yang sebenar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ulama memaham dan menyebutkan apa arti semua ini. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu yang bernama Allah. Di sini kalau kita pelajari dan kita amati secara tentang ilmu tauhid, yang hanya tahu kepada Tuhan yang bernama Allah itulah hanya Rasulullah. Nah, jadi tidak ada orang itu mengetahui makhluk siapapun sebelum adanya Rasulullah. Tidak ada pun seorang makhluk pun mengetahui Tuhan itu bernama Allah. Nah, jadi siapa yang tahu Tuhan yang bernama Allah? Adalah Rasulullah. Jadi bang, kalau kita ditakoni orang, yang kita sembah itu siapa? Yang kita sembah itu siapa selama ini?
ujar kita Allah. Lalu jadi wajib mengaji seperti ini sebetulnya. Harus kenal kepada siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Allah, di mana tahu? Di mana? Di pasar Walangko, ada tamuan. Nah itu adalah nanti. Nah jadi kalau buktinya Allah itu Tuhan kita, mana dalilnya? Nah itu wajib kita belajar di Bang Ustaz Tahir sifat 20 itu. Nah itu sebujurnya kalau kita ada belajar sifat 20 itu ulama masalah hilafiyah tuh ada yang mengatakan, mohon maaf kesanilah, ada yang mengatakan kadesah imannya. Bahasa kadesah iman itu apa nah? Kafir. Nah mohon maaf nih, nanti saya bujur itu. Jadi wajib belajar sifat 20 itu. Jadi ada ulama, untung ada ulama yang membolehkan. Kada boleh kita itu bertaklid 4 orang masalah tauhid. Kalau tentang fikih kita wajib bertaklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Maliki atau Imam Hanafi, pilih daripada yang 4 tadi. Cuma tradisi dan budaya daripada masyarakat Indonesia selalu bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jadi di mana? Nah, kalau alam inilah ada juga tahu yang Tuhan itu bernama Allah hanyalah Rasulullah. Ada yang lain. Nah itu tuh hubungannya masalah kita. Jadi siapa Tuhan itu adalah bernama Allah. Jadi yang tahu Tuhan yang bernama Allah hanyalah Rasulullah. Tidak ada yang lain. Nabi Adam ya Nabi juga. Jadi kan Nabi kita tuh Nabi awal dan akhir. Nabi juga yang membedakan. Nah Nabi Adam tuh. Kalau kita bahas Huwa, jadi menggabutinya nih. Huwa itu kalau orang belajar nahu, ilmu nahu memberisi kitab di pondok itu ngarannya damir gaib. Gaib lah setahil lah. Dipakarkan damir gaib. Arti gaib itu apa? Kada kelihatan. Nah, tapi adalah walaupun tidak ada kelihatan, jadi dilarang melihat Tuhan di dalam dunia. Jadi artinya gaibun bain rasanya ini sudah belajaran kami ada Selasa. Jadi ini huwa menunjukkan adalah zat Allah yang bersifat wujud alami. Zat bukan akan zatnya ada sesuatu zat berbeda. Nah cuma bersifat wujud tapi gaib. Gaib di mana? Gaibun fi aini rasi, syuhudun fi aini qalbi. Artinya apa? Gaib daripada pandangan panca indera kita, tapi disaksikan di mata hati kita. Jadi ada sesuatu yang ada itu kada pasti harus ada bendanya, tapi ada sesuatu yang tidak dilihat, tapi ada barangnya. Bisa rasanya? Mudah-mudahan kita tersalah paham sedikit lah mau kenal kisah tauhid. Nah, mudah-mudahan jangan salah paham. Nah jadi adalah jadi kita ini kawalah melihat Tuhan di dunia kawa biar katanya atau mulai dengan tapi dengan catatan memandangnya itu dengan ain kalbi dengan mata hati bukan bi emirasi karena kita ini dapat melihat Tuhan di akhirat ya. Di dunia ini kan kawa kalau di akhirat melihat Tuhan bi emirasi dengan mata kepala. Memandang Tuhan di dalam dunia di aini kalbi dengan mata hati kita. Nah ini yang dipelajari ini. Nah memandang Tuhan ke paling kalau ada pertanyaan apa nikmat paling besar di akhirat itu? Orang itu beramal salat kubur macam-macam diamalkan, berzikir, hendak apa pesannya? Hendak melihat Tuhan. Ini tuh kisahnya hendak melihat Tuhan. Nah, menyaring sampai mana tadi. Hendak melihat Tuhan. Jadi nikmat paling besar melihat Tuhan. Jadi andai kata di akhirat nanti di Rasulullah ia bersenang-senang dengan nikmat-nikmat dunia, lalu Tuhan berungkai. Ya, itu berungkai kan. Jadi nikmat paling besar itu melihat Tuhan. Kalah jadi orang bersenang-senang yaitu al-apas kalau menurut riwayat itu maksudnya pas orang bidadari kalau kini bidadari lah lalagian bidadari bidadari
Seharinya melihat Tuhan, talapas bidadari, talapas bidadara, ya bidadara. Nah, di mana hendaknya melihat Tuhan? Di surga hendaknya. Yalah, itu orang masuk surga. Jadi bang Syekh Al-Atailah di dalam kitab hikam, andai kata penghuni surga itu tidak bisa melihat Tuhan, maka penghuni surga itu menjadi neraka. Andai kata orang penghuni neraka bisa melihat Tuhan, niscaya nikmat di dalam neraka itu ajab di dalam neraka menjadi nikmat di dalam surga. Nah, yang dicari itu nikmat melihat Allah sendiri. Tapi pertanyaan, bisakah kita melihat Tuhan di dunia? Bisa jawabannya. Nah, bisa. Ini hati-hati salah paham. Nah, kayak apa melihat Tuhan? Bolehkah dengan mata kepala? Bila orang mengatakan melihat Tuhan dengan aini rasi dan mata kepala, hukumnya kafir. Kalau kita bukan jauh, misalnya, udah ada jauh kan? Jauh Tuhan pengrasa. Oh, ada orang benar-benar misalnya belajaran nih, bisa melihat Tuhan. Jadi bang, ujar perguruan, jangan hendak belajar ilmu tauhid, amun gurunya kada melihat Tuhan. Nah, pasalnya, jangan hendak belajar, awan gurunya kada melihat Tuhan. Nah, melihatnya ini kan, nah, melihatnya dengan aini kalbi. Jadi orang nikmat yang di dalam surga, barang siapa banyak melihat Tuhan di dunia, maka ia akan banyak melihat Tuhan di akhirat. Nah, jadi kita banyak melihat Tuhan. Nah, kayak apa kita melihat Tuhan? Nah, dengan sifatnya dengan melihat Tuhan. Nah, itu sifatnya. Contohlah Nabi Musa itu hendak melihat Tuhan. Nah, pada dalam Al-Quran, arina zahratan. Ya Allah, ayo kau lihat akan pian nabu ungkai bang. Orang melihat. Nah, jawab Tuhan buat tara jibala. Amun hendak melihat aku ya Tuhan, lihat di gunung. Nah, tapi Nabi Musa ini kan paham. Nah, sangkan beribadah Tuhan di dunia, padahal Tuhan menyuruh melihat gunung itu, bilang melihat gunung itu, melihat aku. Melihat gunung sifatnya itu. Nah, ya itu artinya dengan melihat gunung di aini rasi dengan pandangan mata, tapi hati melihat Tuhan, karena gunung ulahan siapa? Ulahan Tuhan. Nah, mulai itu. Contohnya ya, mohon maaf. Contoh. Nah, ini supaya masuk melihat Tuhan, bang. Contoh, nah ini seringkali ini sifat wujudnya dibahas. Harus paham, santri-santri pun jarang mengerti sifat wujud ini. Datang, nah apa? Mulai Fathul Majid, Ifadul Awam, Hud-Hudi, Dusuki, lalu paham pesannya. Nah, wujudnya. Jadi kayak ini. Jadi kita sesuatu yang ada itu bisa dilihat dengan ainul qalbi. Jangan melihat Tuhan dengan ain rasi, kada boleh. Nah, anggapnya tadi di mana? Orang yang bisa melihat Tuhan di dunia, maka ia akan melihat Tuhan di akhirat. Maka dari itu orang yang melihat Tuhan di dunia dengan cara-cara ilmu tauhid yang benar, maka ia akan mendapatkan nikmat di dalam surga. Maka dari itulah nikmat di dalam surga ini adalah melihat Tuhan, nikmat yang surga di dalam dunia. Jadi kan surga itu ada dua, surga di akhirat, surga di dalam dunia. Surga yang mana? Surga melihat Tuhan. Karena melihat Tuhan itu ada di dalam dunia. Itulah disebut melihat Tuhan itu mengenal Allah. Nah, ini kajiannya mengenal Tuhan kajiannya. Nah, kayak apa contohnya? Nah, ini sudah. Kita tuh ada matahari biasanya, sampian duduk di palatar. Nah, kawal kita melihat matahari secara langsung. Tak tahu. Yang kita tahu berhadapan enggak apa ya. Kawal melihat matahari, tak tahu. Tapi ketika mata sinar matahari masuk ke wajah kita, yang kita lihat apanya?
sinarnya. Sinar itu dengan matahari tidak terpisah, antara sinar dan matahari ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Bila matahari ada, sinar ada. Bila sinar ada matahari. Nah ya, ketika kita melihat sinar matahari, nah kita melihat dengan mata kepala kita, nah berbuting mata melihat sinarnya, tapi hati kita melihat apa? Melihat mataharinya. Otomatis tuh sambil ketika melihat matahari, otomatis di dalam hati mata melihat sinar, batin kita melihat mataharinya. Walaupun mataharinya kan melihat, tapi yakin matahari ada melalui melihat sinar matahari. Itu jelas ya. Nah ya satu ya. Ada tambah lagi ya. Nah contoh. Nah ini udah kisahkan lawan hari Selasa. Yang kisah adalah melihat itu dengan aini kalbi, melihat. Nah ada, nah tisu, nah. Dia melihat, nah. Ini tisu. Tisu oleh. Nah begini. Ada. Nah, pen, ada pen. Dia melihat, nah. Nah digambar melihatlah awal tisu. Melihat ke dah? Ada kan di sini? Ada. Yakin ada. Lain sulap nih lah. Ini sulap mana? Melihatlah sebiak. Kada lah. Melihatlah. Yakin ada? Amun mata melihatlah. Ini bingung sih. Tapi ono. Ada lah. Yakin ada. Nah melihat ada di sini non. Awan apa sambil? Awan hati melihat. Bisa dibilang ya. Nah nyata ada nah bingung. Nah kelihatan. Mudahan usuk di antara bawah. Boleh. Nah ini hati-hati belajar ini mulai ini. Nah, semoga terbuat syariat tergelincir. Nah kata, kamu melihat, tapi melihat dalam mati Tuhan kita tuh. Melihat apa ini lah kelupaknya ini nah. Ini dah hijab ngarannya bila orang tuh lah kayak hitaman aja. Tahijab dan dinding katakan lawan Tuhan ngarannya. Nah, tapi apa menembus kalau mata tidak bisa menembus ke dalam, yang bisa menembus tisu di tangan adalah mata batin hati kita. Nah, itu bisa dibahas. Nah, taraslah. Iya kan, yang saya ini bilang kayaknya bisa. Nah itu adanya sifat wujud Tuhan tadi kul huwallahu ahad hanya sebutin dibahas buat ajar. Nah, amun kul huwallahu ahad. Tuhan itu ada bernama Allah. Jadi Allah itu ismul lizzat caranya. Hati-hati sama dia kalau mendengar siapa yang disembah Allah, ada boleh menyembah Allah. Makanya kita boleh juga. Yang disembah itu zatnya yang bernama Allah. Bila menyembah Allah, tasambah ngaran. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari dimaafkan, jangan menjadi sebuah keyakinan. Kalau kita menyembah Allah menjadi keyakinan, bahaya. Pada bahaya lagi bahaya. Nah, pada tahu kita siapa disembah Allah aja. Tasambah ngarannya. Kalau siapa yang disembah? Zat yang bernama Allah itulah disebut ismun li zat. Nah, asmaul husna itu 99 kalau. Nah, 99. Jadi ada satu nama ismun li zat ngarannya. Yang lain Rahman, Rahim sampai ke 98 itu sifat beradaan. Perbedaannya ini, kalau kita mengolah ngaran, jadi sepaling abdal ngaran lalakian. Nah, menurut agama Islam itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Cuma ngaran kayak ini gampang ketuhaan dia. Kita tuhan aja. Padahal itu kalau di dalam kitab gara-gara tuh ngaran tuh dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Jadi bang, insya Allah bila ada kesempatan bulan anak mengijazahkan ngaran Muhammad. Nah, itu ada fadilah. Jadi bertasmiyah itu berdatang Muhammad berdatang. Mukanya jadi ubah TV.
Binian bang Muhammad jadi ubah ya Muhammad Aisyah mana boleh. Nah itu sangatnya oleh guru-guru baru sampai ke Nabi berantakan. Siapa apa itu? Karena kada boleh berijazah ngaran Muhammad yang kada dirinya benaran Muhammad tuh. Nah itu dulu enak biasa. Muhammad tuh saya Muhammad saya senang saya Muhammad berkata berijazah itu. Nah itu beradaan tuh Muhammad beradaan Muhammad saya Nurudin berijazah itu Muhammad itu ada sembarangan ada alasan tertentu itu. Nah jadi sembarang marah berhubungan dengan Nabi amalan berhubungan dengan Nabi baju berhubungan seikutan Nabi. Nah itu yang kita harapkan yang dicari ini gitu. Nah kemudian kenapa Abdurrahman Abdullah Abdurrahim bedanya? Kalau Abdullah di orang hari-hari apa misalnya Abdul boleh nggak ya? Kalau kita tahu ada ngaran Abdurrahman ya kita apa nah Rahman boleh. Nah Abdul Rahim Abdul Razak boleh. Benar Razak itu ngaran Tuhan, Rahim itu ngaran Tuhan. Kalau Abdullah di Allah boleh lah. Nah, kenapa kan dibeli beliin? Kalau Abdullah ada boleh ya Allah Abdullah Abdurrahman, Rahim boleh, Razak boleh. Kenapa lainnya? Ayo, lu takon dia nah. Karena bila Abdullah Allah itu ismun lizat, Abdurrahman Rahim ismun lisifat, itu sifat Tuhan, sifat yang dimiliki pada hamba-hambanya. Allah tidak ada dimiliki hamba-hambanya. Itu zat Tuhan, ngaran zat Tuhan ada boleh dimiliki seorang. Ada di dalam kitab tafsir jalan lain sudah tahu hukumnya bernama Allah itu kan boleh mengarani anak Allah. Setelah dewasa ditimbak patirnya. Wani-wani amun Tuhan boleh mengarang. Dulu di mata Quran dulu ada ngarang kawan Tuhan. Boleh lah, boleh harap dan main kali apa? Kali kira alhamdulillah gua ada. Cuma tukang pos mau mengirim surat kepada Tuhan yang di tempatnya. Tuhan kemana antara kejurannya nih kata begini Haran kawan kami ada Tuhan di mata Quran. Manakah orangnya ini? Harap main kali kira itu. Pepatil siapa? Nah, jadi tukang pos bingung kepada Tuhan yang di tempat mana antarnya. Ya lah. Nah, bisa ya. Jauh grup. Nah, jadi itu perbedaannya beda. Nah, perbedaannya kalau tahu ini kalau Allah boleh kalau nah itu. Nah, jadi boleh aja. Nah, jadi Ar-Rahman boleh hanya Ahad. Nah, jadi Ahad ini Ahad. Nah, jadi arti Ahad asal artinya sebujurnya ini disebut Ahad itu zat yang maha tunggal. Arti zat maha tunggal itu pengertian Ahad, katakan Tuhan itu yang bernama Allah yang esa itu zahirnya berbeda tahun itu. Asa-asanya itu sebujurnya pahaman sejarah mendalam ngaran Ahad itu ada ketika Allah Maha Tunggal, tidak ada belum Allah menciptakan sesuatu itu apa-apa. Jadi Tuhan itu mengarang Ahad itu kan itu lagi menciptakan apa-apa, itu yang disebut makam ahadiyah. Jadi Tuhan Maha Tunggal, arti Maha Tunggal zat mutlak itu apa? Tidak ada orang yang menciptakan apa, itu yang disebut dalam ilmu tauhid qiyamu bi nafsihi. Nah jadi itu tauhid itu sembilan. Ya kalau ada pertanyaan tauhid sahabat, tauhid orang behari tapi belajar sifat 20 lah kan dia belajar. Ayo sahabat tauhidnya belajar sifat 20 kan itu tauhidnya. Tauhid sahabat, tauhid para ulama behari itu. Yang sifat 20 ini kan jauh-jauh hanya belajar dulu.
itu kandungan daripada qul huwallah itu amun dijabari mengandung sifat 20. Nah itu ahad. Jadi Tuhan ini gak ada menciptakan apa-apa. Nah setelah itu makhluk Allah yang pertama siapa? Ialah roh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah berumur roh kita ini menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirrul Asrar, setelah 4000 tahun roh Nabi kita berada, lalu menciptakan arasanya turun mati banyak benar kemudian namun dipelajari hanya sampai kepada kita nih. Roh itu bertempat tumpang kita nih, hanya kepada roh kita nih, termasuk tubuh kita nih jauh benar lagi. Pertama disebut setelah roh kita hanya roh kita diciptakan Tuhan yang disebut Ruhul Qudsi, turun ke hanya roh sultani, turun ke roh sirani, turun ke roh jismani, yang masuk pada kita nih roh jismani gitu. Nah itu lainnya gitu ya. Habis selesai hanya sebutin seberis lagi perwalanya aja seberis hanya qul huwallahu ahad Allahu samad lah. Itu jadi barisan pertama membicarakan tentang wujud. Nah wujud itu ada. Nah yang kami jelaskan tadi kan banyak sampai wujud ada ya. Ada dan kayak apa? Nah jadi wujud ini ada, mengatakan sifat wujud ada itu menyatu di dalam diri, itulah disebut sifat nafsiyah. Jadi kalau tauhid itu ada disebut sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah ada 1, sifat salabiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7, sifat maknawi ada 7, 20. Nah 20 nah 20 yang mana? Yang kalau qul huwallahu ahad Allahu samad itu nah ke-19 misalnya. Nah, siapa 19-nya? Karena arti samad itu penciptaan Allah. Kalau di atas kada ada bisi makhluk, qul huwallahu itu tidak ada bisi makhluk lagi Tuhan. Kada ada bisi makhluk Tuhan lagi. Disebut ahadiyah itu. Kemudian setelah Allahus samad, ini rahasianya qul huwallahu itu. Jadi jangan diamalkan. Orang yang anak baik ilmu tauhidnya jangan dilepas qul huwallahu ahad setiap hari. Nah itu ilmu laduni itu karena kalau diulah anugerah Tuhan ilmu tauhid ini tidak bisa disusun dengan dalil-dalil, tidak bisa disusun dengan belajar. Itulah anugerah. Di mana akhirnya orang-orang di ulama yang mengamalkan qul huwallahu ahad secara rutin, nah otomatis timbul seorang ini. Nah sama dia itu penciptaan, ngarang penciptaan itu adalah ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar alam. Tukang kan? Kalau tukang menyorangan belum ulah rumah lagi misalnya, itu ahadiyah tukang itu. Lalu sifat samadnya di mana? Nah ada bisi kudrat nih, mau salah nih tukang pasti ada kudrat, ada iradat, ilmu, hayat. Nah itu ada sifat ma'ani. Nah dipisahkan terus benar. Jadi kesimpulannya sifat 20 itu andaknya ialah di qul huwallahu ahad Allahu samad. Nah itu menjadi betah malaman ini seperti itu. Kemudian lam yalid walam yulad, ini lam yalid tidak beranak. Kata-kata tidak beranak ini menolak ajaran agama Kristen. Nah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, ya Yesus mah. Nah, bisa dipanggil orang ya Yesus. Nah, itu ditolak oleh Quran dan lam yalid tidak beranak Tuhan itu. Nah, dan tidak bisa beranak karena tidak bini. Misi bini ini kalau Tuhan Kristen itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Itu disebut 3 in 1, 3 tapi 1. Jadi ulun pernah membaca Injil rancak. Boleh ya membaca Injil. Ngali Injil itu dipaham. Bapa ada di surga. Ya. Nah, jadi kawan orang Kristen kami baca bulan Injil nih. Nah, orang misalnya. Nah, ada
Cina masuk ke di pondok. Nah diongkosi ayahanda pengasuh orang Cina. Nah lalunya tadi itu di atas kantor dia. Nah kami seringkali mengawani. Dan dia masih menulis Injil biasanya. Nah itu yang kami telah akhirnya tentang kisah apa Injil ini. Nah hati-hati tergelincir. Nah itu adalah ditolak Tuhan lam yalid. Itu disebut mukhalafah lil hawadis atau qiyam binafsi. Tuhan itu memberana kayak kita juga. Nah lalu sama Tuhan begini kan, iya itu diantaranya. Itu kesirikan ditolak Allah disebut mukhalafah lil hawadis qiyam binafsi. Nah tidak punya beranak kalau anak itu masih berdiri masih berhajat kepada orang lain. Tuhan itu tidak punya istri. Nah kayak ini ulang. Tuhan itu kalau orang Arab lah, kalau orang Arab tuh menyebut bini itu ngaran bini itu di tengah orang banyak ngaran bini aib besar. Orang Arab itu menyebut ngaran bini aib besar kan bini sangat aib gitu. Nah itu dari orang bahir dengan Rasulullah. Ya kan itu. Lalu ini manusia nih aib benar tuh. Membuktikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Maryam atau Maria itu bukan bini Tuhan, disebutkan Tuhan di dalam Quran secara ya Maryam. Bisa dipahami? Ya Maryam. Mana itu? Itu manusia menyebutkan bini itu aja aib benar. Makinnya amun Tuhan menyebutkan bini. Itulah buktinya bahwasanya Maryam itu tidak bini Tuhan. Sidin sambat Tuhan sambat di dalam Quran supaya tahuan ya Maryam dengan kata-katalah ya Maryam. Maryam itu bukan biniku di Tuhan. Amun biniku kalau sambat pak. Biarlah ya. Orang Arab aja itu aib, apalagi Tuhan menyambat bini. Nah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami. Baiklah, untuk pertama ini kita akan menjawab pertanyaan minggu lalu yang belum sempat dijawab. Pertanyaannya satu, ulun minta ide guru sebelumnya, ulun hendak mengulangi tatapunan jemaah yang minggu dahulu tentang surah Al-Ikhlas dan zikir. Mungkin maksud yang betapun minggu dahulu itu tatapunannya kayak ini bintarilah muntasalah. Bukankah jersidin zikir itu lebih afdal? Dan padahal kalau masalah zikir itu banyak dalil yang menyebutkan baik di Quran ataupun hadis di segi memandang zikirnya. Pertanyaannya, apakah dari zikir 7 laksa itu hanya melewati mimpi? Itu adalah di segi hitungannya, bukan di segi zikirnya. Mohon penjelasan guru, mintarilah ulun. Kedua, dalam berkaitan durilah, apakah surah Al-Ikhlas bisa juga dikatakan zikir? Ketiga, bagaimana posisi imam dan makmum apabila makmumnya hanya satu orang, baik makmumnya laki-laki, dan bagaimana kalau makmumnya perempuan? Nah, ini pertanyaan minggu yang lalu yang belum sempat terjawab. Terima kasih. Ya memang kan di dalam hadis itu afdalul zikri la ilaha illallah. Ini bukan masalah zikir dan qawlah, ini bukan kita menanding-nandingkan amaliyah. Nah, itu dia pertanyaan pesannya Pak. Lebih ada, dan kalau padahal kalau zikir itu banyak dalil. Memang benar.
zikir itu banyak dalil-dalilnya memiliki kelebihan. Namun zikir tidak ada 7 laksa zikir 7 laksa itu tidak ada dalilnya bila orang mengamalkan 70.000 menjadi bara'atun minan nar, bara'atun menjadi penebus daripada api neraka. Tidak ada dalilnya sekali lagi. Nah, itu hanyalah dalil, bukan berarti zikir itu kada abdal. Zikir itu abdal. Dan zikir itu termasuk amalan yang paling abdal, bukan terbaik. Cuma nih kali ini zikir 70.000 itu kada ada hadisnya yang menyebutkan bila 70.000 menjadi penebus api neraka. Kada ada. Nah ini benar ya. Kalau mengenai zikir itu abdal, memang abdal, baik. Maka tarikat-tarikat itu tidak terlepas daripada zikir. Nah, jadi pada boleh orang terlepas. Tarikat semuanya, tarikat masuk berat zikir itu jalannya masing-masing. Tujuan berat itulah. Kalau kita zikir itu bukan zikir hanya sekedar mencari pahala, tapi zikir itu dituju dari pelajaran ke dalam itu untuk mengenal Tuhan. Itu kan kendaraan kita. Zikir ini dan salawat itu kan kendaraan kita membawa ke marifatullah, itu tujuan. Nah, bukan hanya mencari pahala 70.000 itu. Nah, tapi orang andai kata orang berzikir mencari pahala salah kata juga. Itu disebut maqamul abrar namanya. Kalau kita beramal mencari pahala, itu hanya kedudukan termasuk orang yang beruntung. Kalau kita berzikir, bersalawat, tidak mencari, itu disebut maqamul muqarrabin, orang yang hampir kepada Allah. Innal abrara lafi na'im. Nah, ya, lagi. Habis. Udah paham enggak? Nah, paham ya lah. Boleh kita ulang. Kemudian apakah nanti? Qulhuwallahu ahad. Ikhlas itu bisa dikatakan zikir. Nah, ngaran zikir itu mengingat Allah. Kita belajar di sini pun ngarannya berzikir. Apapun yang mengingatkan Tuhan itu ngarannya zikir. Saya kenapa belajar membaca Quran apapun. Nah, bertasbih itu zikir juga. Jadi secara umumnya zikir mencakup bacaan-bacaan. Bersalawat itu berzikir juga. Nah, cuma bedanya salawat dengan zikir, bila orang berzikir berarti jangan bersalawat. Kalau orang bersalawat pasti berzikir. Nah, itu. Waman zakaraka faqad zakarani dalam diskusi. Bila orang menyebut engkau ya salawat, berarti berzikir dengan aku. Kalau orang berzikir, kenapa bersalawat kan? Inilah duduk kelebihan salawat. Nah, bukan salah paham malah. Nah, jangan taharat salawat lah pada zikir. Nah, ada nanti itu cuma bila orang bersalawat tak dugul pahalanya. Bila orang berzikir kada dugul pahalanya apa mana? Nah, jadi zikir 7 laksa itu tidak ada hanya sekedar mimpi kan tadi bujuran gitu. Itu cerita mimpi aja, mimpi seorang ulama. Jadi dalilnya ya itu mimpi. Nah, tidak ada hadisnya. Kalau wala ahad mengamalkan 100 kali, apalagi sampai 200.000, itu sudah hadisnya. Jelas yang tadi yang kami sampaikan hadisnya. Ada dalilnya itu. Nah, sembahyang nilai. Posisi imam. Nah, posisi imam apabila hanya 1 orang. Ya. Nah, itu laki-laki maupun ataupun perempuan. Jadi yang namanya orangan bini lah perannya, bini dah. Nah, jadi posisinya kalau imam berdiri itu ya paling berpintangan kayak biasa kitanya. Jangan sebelah kanan. Kalau binian lah, kalau lakian, nah di sini sebelah kanan. Bisa dipahami? Nah, misalnya kalau lakian berdua, nah ini kalau di sini ya sebelah kanan imam lah. Nah, sebelah kanan imam sedikit kemukakan.
Kalau bebinian ya paling belakang. Kalau bini kita jadi makmum di belakang kita kayak itu. Nah, kalau lakian ya kayak ini. Yang jarang orang lakukan, kami temukan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dalam jilid kitabnya itu, karangan Imam Ramli Shahir. Nah, kalau berjamaah bebinian, yang tepatnya ada kata berjamaah binian sini bayangan. Nah, itu kebiasaan di sini kan di muka binian, sebujurnya kurang tepat, bukan kata tepat, kurang tepat. Yang tepatnya disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, masalah berjemaah perempuan itu hanyalah imam perempuan itu sedikit maju sedikit, sekadar misalnya amun orang kayak lakian kan ada salah juga, tapi yang lebih tepatnya nah sekadar paling bermaju sekilan lah. Nah, di mana dalilnya ada? Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dalam kitabnya. Nah, misalnya kalau ada bini yang jadi jemaah itu ke belakang gitu, karena paling abdal sabda bini itu siapa paling pembuncunya itu nggak ada lakian. Bila lakian siapa pemukanya itu banyak pahala. Bila bebinian paling mau ujung jam guru-guru di belakang salah pulang ini kan. Oh ya di belakang nah misalnya lanjut pertanyaan ini di tradisi kita bertingkul, berkumpul, berkaca pinggang. Adakah itu semua serius dalam hukum agama? Ketinghoy ya. Siol berkaca pinggang. Nah, itu adakah semua tidak apa bagaimana dengan hukum agama? Ya. Ketinghoy kompak berkaca pinggang. Adakah sama? Ada banget. Dia orang gede, nari juga tahu kan? Betihoy kan? Iya betihoy. Lahirnya betihoy itu menuruti suling. Suling itu namanya. Suling itu dalam kitab ada spesial membahas alat musik, ngarang kitabnya Kapur Ra'at. Nah, jadi ada terus membaca adanya aja gitu. Kapur spesial alat musik, beratan alat musik itu diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali terbang. Nah, jelas saja Allah. Haram. Nah, suling termasuk, mungkin suling itu adalah mati. Dia kayak suling kalau punya aja ya bisa banget. Ya terus kayak suling kan ya. Suling itu memanggil setan. Yang ada orang sadar kenapa memanggil setan tuh. Nah, kakak-kakak kita tuh nabi bila bisa hanya berjalan. Nah, tiga lagi dia berjalan gerjing ayo bujur kan bila hanya bisa nah gerjing tangan aja gerjing ada boleh gitu tagas saja itu di dalam bahasa Arabnya jalajil katanya lonceng. Karena apa lonceng dilarang? Lonceng itu memanggil setan. Sapi itu kan boleh itu siapa penggerubakan. Nah, ayo, tengah tahun di hukum Pak. Nah, ya saya boleh. Nah, gerincing baru boleh jalajil katanya. Jadi lonceng itu ialah yang dipakai orang di gereja itu ya, memanggil iblis tuh. Teng, ada tangan setan.
Yang datang ke gereja itu setan. Lucu kan itu. Nah, boleh deh. Kalau siul ya bang, di siul ya lah. Itu suling yang ada boleh. Besiul itu makruh. Karena lain alat musik. Montongnya alat musik lah. Lain. Yang salah paham ya ada sahabat tadi. Nah, jadi besiul itu makruh. Apa lagi? Mungkin ini karena waktu terbatas, ada satu pertanyaan lagi yang bisa Ini tadi ada boleh. Ajak pinggang. Oh, ada pinggang. Oh, ini pinggang. Oh, ada pinggang. Kompak lah. Kompak, ada pinggang. Kompak lah ya ada. Nah, itu lah. Mungkin anak muda itu setelah Faktosnya lainnya ini kalau corona itu. Kompak itu pernah kami temukan di dalam kitab Tahrir dari siapa mengaji. Tahrir itu adalah pengarang daripada Syekh Jakaria Ansari. Syekh Jakaria Ansari ini menutupi ilmu katauhidan sidi di dalam ilmu fikih sidi. Sebujurnya sidi itu ahli hakikat. Namun sidi menutupi keilmuan hakikat di dalam ilmu fikih sidi. Ujar sidi, ya mungkin lah. Nanti sih bisa ketemu dengan masalah ini. Nah, karena bahari kami ini di pondok, kami koordinator baso masail. Koordinator itu membawa orang lah pembahasan, kami adu, kami tanding murid-murid di guru itu masing-masing membahas masalah-masalah ini. Nah ini mungkin masih tercatat di otak kami. Jadi kompak itu tradisi orang Cina misalnya. Jadi ulama pun memakruhkan karena setiap tradisi yang ada baik itu dimakruhkan. Nah, asal jangan melanggar tata cara agama. Sebutin kaca pinggang beda, sama aja di situ juga tata cara masalahnya. Kaca pinggang kan apa? Nah dimakruhkan, kaca pinggang. Udah merdeka aja. Ini mandur orang mengajak kaca pinggang ini. Mandur ya Allah. Nah satu ini aja, kaca pinggang kan. Juru kawan udah merdeka. Nah makruh kan apa jadi makruh? Karena ulama menyebutkan berkaca pinggang itu akhlak dan kelakuan orang angkuh. Angkuh cakap bahasanya. Nah, oh iya, kan lo aja. Nah bisa. Lagi ya. satu lagi sobat berdosa. Awalnya juga. Ini yang saat ini sedang viral. Nah. Sekarang ini masa pandemi, sebagian orang sembahyang pakai masker. Yang ulun takonakan apa hukumnya sembahyang pakai masker. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum yang sengaja karena COVID-19 lalu bagaimana hukum yang disengaja karena COVID-19 lalu disyaratkan dalam ambulan, bolehkah itu? Ini kira-kira demikian. Dan bagaimana hukum yang sengaja karena COVID-19 lalu disyaratkan dalam ambulan, bolehkah itu? Nah, ada ini pertanyaannya sekali lagi lah. Dan bagaimana hukum yang disalatkan ya? Iya, disembahyangkan. Disalat dalam sembahyang. Disangka layak. Dan bagaimana hukum yang disangka karena COVID-19 lalu disolatkan dalam ambulan, bolehkah itu? Lagi. Kemudian yang ketiga, ulun seringkali melihat di sosmed
orang berjualan alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan. Apakah boleh berjualan itu? Kalau boleh, apa alasannya? Kalau kada boleh, apa alasannya? Nah, ini sebetulnya pertanyaan ini yang kami tampung lawas, ada kami keluaran, tapi alih juga yang berjual alat kemaluan juga ngalih dikit misalkan, tapi baik tahu juga. Nah, dari bulan masa pandemi bermasker kesimpulannya, kesimpulannya bermasker ini jangan ditangati orang masker atau ya sudah baik. Jadi pertama jangan ditangati orang bermasker negara. Kenapa? Karena itu termasuk syariat. Syariat kada melanggar hakikat dan tidak menjadi ukuran masker itu dengan keimanan. Nah, apalagi kalau misalnya bukan kami pemerintah lah. Nah, jadi bermasker itu kedudukan di segi hukum ialah makruh kalau tidak ada hajat. Nah, ini sudah juga kami kisahkan nih Ustaz Tahir. Nah, waktu belajar. Nah, jadi dalam kitab namanya Bidayatul Minnah karena itu. Jadi bermasker ketika sembahyang kalau tidak ada hajat, apalagi jadi imam ya beda ngomong ya. Nah, dipanggil jadi imam. Amun yang ngomong bang, cageran amun ada hajat apa nak kita ini pas benar. Karena ada hajat, boleh hajat. Yang kan ada hajat itu makruh hajat. Nah, jadi boleh jadi misalnya apa lagi? Oh di ambulan dari sebulannya. Oh disangka mungkin disangka. Nah, disangka disembahyangkan di ambulan. Kayak belah rancak nih kejadian melihat TV kira-kira. Rancak udah dulu ya. Ada di TV-nya Nah, bang. langsung ada sini kan. Ada kejadiannya itu. Anak dijawab kan ya? Ada sah jawabannya. Siapa ada sah? Nah, contoh supaya jangan salah paham. Ini kamar, kamar di kancing lawangnya. Nah, bolehlah mayat kita sebelah sini. Nah, seorang kita sembahyang di sini. Lalu dibuka kah? Aman berbuka boleh. Nah, cuma mendengar kabar aja banget. Kalau COVID itu dimandi orang ada. Sakit juga. Oh, balik. Salah paham juga. Kalau ada kisah syahid itu ada terbagi dua, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Yang ada wajib dimandihi di tayang itu syahid dunia, orang yang berperang fisabilillah. Bagaimana ya berdarah di kubur, orang mati syahid akhirat karena penyakit mati berat dimandihi seperti orang biasa, pahalanya kayak orang mati syahid. Itu syahid akhirat itu tetap dimandihi. Kalau orang berperang kayak di Israel itu dikuburkan supaya menjadi saksinya tadi. Kalau syahid, nah kalau orang tuh ada dimandihi, nah itu membahas COVID berapa lah. Nah, ini status hukumnya. Bila kada dimandi, contoh dulu, orang mati lemas, mati geheri, udah jadi timbul. Nah, ini orang pemandian harus tahu deh. Indah itu, amun dikubur luluh dagingnya, amun di geheri itu bangkak deh. Dijabainya aja lah, mau dijabainya dimandi dikubur lah luluhnya. Kada boleh dimandi. Dia baik ditayamumi.
Ngomong kada kawan ditanya mumi, kada usah sembayangan. Nah, karena syarat pangkut di sembayangan itu dimandi atau ditanya mumi bila ada dua benar. Kada boleh sembayangan sia-sia sembayangnya. Covid dimandi kada. Ditanya mumi kada. Kada sah sembayangnya. Ayo. Nah, tak komplit Pak. Nah, tadi nah iya. Nah, itu dalilnya kata jauh-jauh. Nah, di dalam kitab Al Karim kita itu. Apa lagi? Yang menjual alat tadi. Kemaluan perempuan dan alat kemaluan laki-laki. Kebutuhan. Kalau boleh apa alasannya? Kalau kada boleh apa alasannya? Bolehkah? Ini Ustaz Tahir aja Pak. Dijawab banget kali. Uang. Padahal ini pesannya lawas itu pertanyaan belum simpan nih. Asaan menjawab. Banyak itu aja banyak. Tuh kemungkinan disorot kabar di mana-mana banyak. Ngomong tadi hilaf lah itu adalah kebiasaan produksi Cina. Nah jadi itu apa itu? Ayo biarkan dimukanya jauh bela. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jika jangan salah paham. Jangan salah paham nenek. Jadi kayak ini untuk menggali hukum kan di kitab ini ngalih. Nah itu kias-kias saja hubungan hukum ada disebut kias mustawi katanya. Jadi masalah sah apa saja lah. Nah ini kayak ini kayak apa ya? Ada yang paling buling. Jadi kayak ini nah kayak kita harus pengalaman. Ada disambut. Jadi alasannya tidak boleh jual Iya, jangan salah paham kalau dijual ada ini. Jadi kayak ini. Kayak ini. Ini sebetulnya ada hubungan istimna namanya. Istimna itu apa bahasa Arab? Mengeluarkan air mani. Ini kalau bola tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan boleh, bisa wajib lagi, bisa kata lagi melihat sekon dan keadaan dirinya. Contoh istimna itu apa? Mengeluarkan mani. Kalau lebih jelasnya, kalau anak muda sekarang onani, Ya. tahu onani lah? Onani itu apa? Mengurok. Menguruk kan? Ampun, Bro. Onani, mau baik apa? Nah, kalau mau tamatnya istimna ini sama, cuma kalau itu menguruk kan mengocok apa? Onani kan? Ya, sama. Itu secara manual, secara manual dalam usaha. Amun itu usaha apa? Alat yang manual kan apa bedanya? Itu hubungan hukum lu mencari kitab sampian salamari kalau udah tahu. Nah, ini kias mustawi ini memahami kitab itu dengan ilmu alam kias ngarannya. Karena Quran, hadis, ijma dan kias ini kias ngarannya. Nah, jadi masalah onani ini kalau tangan istri boleh. Nah, itu abahnya supaya namun tangan seorang hilap ya. Ada yang mendalam haram yang buat kalau orang mengaji kitab-kitab itu biasanya onani itu haram. Nah ini gawian orang yang joblok bisa mungkin menduda kan, menjenda kan. Nah lalu yang digoroknya kan diawanya tadi keluar mani. Nah amun inya onani tadi lah bagi orang duda janda malah
tarong dipakainya. Yang viral sarung tuh bro. Kaget tuh. Udah viral itu. Ambil bayar. Tarung viral bro, tahun berapa ya itu bayar? Ada dulu ya. Oh malah viral. Viral tarung jalan. Ambil aku gue. Lawas tertawanya lah. Ambil sambet dulu. Video nomor tetawan. Viral tarung viral. Enak jamuannya baru. Ini ada kejadian. Seingat kami di Matapura itu ada polwan sawat tarung ada di pasar. Dia lagi sale, bokong nih bang. Kata dia mungkin kelihatannya formal tapi wajib tahu. Nah jadi mungkin ada seorang polwan itu dimasukkannya tarung. Cuma di wilayahnya mengenai penlakian tuh pas paget. Nah, ini bilangnya cerita asli ini. Jangan yang ada di wilayahnya. Pas operasi, nah itu yang jadi wantar di rumah sakit. Nah, kayak itu tuh kayak apa? Nah, andai kata dengan cara itu perempuan untuk menghindari kemaksiatan wajib bukan alat tadi. Amunnya berzina wajib lalaki yang itu bilang ada di uruknya ada deh wajib dikeluarkan. Nah, yang kan haram itu dosa besar tuh pokoknya amun ada behejit kadang-kadang olahan gitu dilihat. Nah, itu Aneh-aneh bagi lawang. nah, jadi binian nggak lakian kan jangan salah paham karena dia sini membuliakan nabi sama makaran itu. Nah, jadi kalau ada hajat menghindari suatu kemaksiatan wajib menukar. Maka bila lakian menukar alat kemaluan apa? Binian bila binian menukar. Ada aja nomor aku. Jangan kayak orang Matapura tadi. Sampai dari payu lagi di pasar Tarong. Karena bila binian nomor Tarong dicurigai aja orang. Nah bisa deh. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita dan jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga dan baginda Rasulullah SAW berkat salawat kubra. Amin amin ya rabbal